Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensi semuanya yang masih betah mengikuti cerita ini hingga part yang ke-29 ini. Satu part lagi cerita ini akan tamat. Dan jangan lupa, jangan tinggalkan channel ini, tetap di sini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share-nya. Karena setelah cerita ini tamat akan ada cerita selanjutnya. Semoga Anda semua puas ya. Semoga cerita selanjutnya tidak mengecewakan. Nyonya Margaret mendekat. Lengan besarnya menjambak rambutku dan menyeret hingga kutunjukkan lokasi tempat Tuan Felix dikubur. Cepat tunjukkan di mana putra kesayanganku kau kubur. Di sini, Nyonya. Tunjukku pada sebuah pot besar bunga adenium. Aku hanya membantu. Aku bukan pembunuh. Felix putraku, Felixku kau kubur di sini. Pantas saja Brunoku menggaruk-garuk tanah ini waktu itu. Tanya perempuan itu seraya meludahi wajah ini. Ia sama sekali tak mendengar pengakuanku. Nyonya Vivian berakting begitu sempurna. Ia ikut mendekat dan menutup mulut dengan kedua telapak tangannya. Ya ampun, kau teganya kau membunuh majikanmu dan mengubur rumahnya sendiri, ucap Nyonya Vivian pura-pura terkejut. Ia berlutut dan menangis sejadinya sambil memanggil-manggil nama Tuan Felix. Melepas borgol di tanganku, lalu mendorong tubuh ini hingga tersundar di bibir pot bunga besar itu. Angkat pot itu dan gali kembali tanahnya. Tita petugas seraya berkacak pinggang. Tangan ini memang terasa sedikit lega karena borgol telah dibuka. Tetapi perasaan ini semakin takut. Takut mereka akan menguburku hidup-hidup saat melihat jasad Tuan Felix. Di mana keluargaku? Apa seorang terdakwa tak boleh ditemani oleh keluarga? Apa mereka sengaja memojokkanku? Mata ini mencari-cari seseorang yang kukenal di tempat itu. Nihil, tak seorang pun yang akan memihak padaku. Cepat keparat! Nyonya Margaret menepuk kepala belakangku hingga otak ini terasa berguncang. Pusing dan mual kembali terasa begitu menyiksa. Perlahan kugeser pot besar itu. Pot yang seharusnya digeser oleh dua orang lelaki itu terpaksa kugeser seorang diri. Berat, sungguh berat. Tak satu pun dari mereka bersedia membantu. Berat, Nyonya. Nyonya Vivian sebelum Nyonya Margaret sempat menanggapi keluhanku. Menantu dan mertua saling menguatkan. Pandai sekali Nyonya Vivian menyembunyikan tindak tanduknya hingga tak ada yang curiga padanya. Bukankah kau yang telah membunuhnya, Nyonya? Telunjukku mengarah ke hidung perempuan rambut sebahu yang pura-pura sedih itu. Sang mertua mengerutkan dahi dan melepas pelukan menantunya. Jaga ucapanmu, Nur. Jangan asal menuduh tanpa bukti. Apa benar yang dikatakan oleh perempuan itu, Vi? Tanya Nyonya Margaret pada menantunya yang sangat ia sayangi. Tak mungkin aku membunuh suamiku sendiri, Mam. Jangan dengarkan dia. Nyonya Vivian berkelit. Aku yang hendak membantah, malah ditepuk lagi oleh Nyonya Margaret. Nyaris saja kepala ini ia benturkan di bibir pot andai petugas tak mencegah. Cepat gali! Lagi-lagi Nyonya Margaret meneriakiku agar bergerak lebih cepat. Andai pot bunga ini kecil, jangankan menggeser. Mungkin pot ini akan kuangkat dan pukulkan ke mulutnya yang tak bisa bicara pelan. Baik, Nyonya. Aku berusaha sabar dan bersikap baik karena ia telah berjasa membiayai pengobatanku.
Andai ia tahu bukan aku yang membunuh, pasti ia akan sangat menyesal telah memperlakukanku seperti ini. Pot bunga bergeser beberapa sentimeter dari posisinya semula setelah kudorong dengan sekuat tenaga. Apa salahnya para petugas berjenis kelamin laki-laki itu membantu? Tidakkah mereka ingin kasus ini cepat selesai? Kuhentikan kegiatan sejenak sekedar mengambil napas. Tepukan di kepala belakang kembali kuterima dari Nyonya Margaret. Sakit, Nyonya. Rengekku pada perempuan itu seraya memohon. Mata ini terasa memanas. Sedari tadi ku tahan rasa sakit ini. Saat ini tak tahan lagi. Kau pikir putraku tak merasakan sakit? Rasa sakitmu tak seberapa dibanding rasa sakit yang diderita oleh putraku di dalam sana. Air mata tak lagi tertahankan. Mentang-mentang aku tak punya bukti, mereka memperlakukanku seperti binatang. Bahkan mereka tak memberikan pertolongan. Saat hendak mendorong pot bunga itu kembali, kulihat sepasang tangan menyentuh bibir pot bunga. Perempuan berambut lurus itu menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. Laila? Dari tadi ia hanya diam. Setelah beberapa lama, barulah ia turun tangan. Aku tak mengerti mengapa Laila berubah haluan. Hanya tak lagi memihakku. Ia lebih memihak Nyonya Vivian, orang yang ia benci sejak awal. Apa yang terjadi di antara mereka? Apa Nyonya Vivian menjanjikan sesuatu padanya? Biar ku bantu, Nur. Maafkan aku. Bisiknya setelah Nyonya Margaret dan Nyonya Vivian mundur beberapa langkah. Mereka menumpahkan amarah dengan tangisan. Yang satu tulus kehilangan, yang satunya lagi tentu berpura-pura karena dialah dalang dari semuanya. Dasar pengkhianat. Maafkan aku, Nur. Aku terpaksa melakukannya. Enyahlah, aku bisa melakukannya sendiri tanpa bantuanmu. Jangan keras kepala, Nur. Aku masih memihakmu. Aku meludahi wajah Laila. Ia bergeming. Ia tak membalas perlakuanku. Kedua tangannya tetap mendorong pot bunga besar itu seraya mengusap wajahnya yang kuludahi. Ia tak mau menatap mataku. Sepertinya ia memendam sesuatu. Kuakui, kehadiran Laila sedikit membantu. Pot bunga bergeser sedikit demi sedikit. Beban yang berat terasa sedikit ringan. Sayangnya petugas menarik tangan Laila. Ia meminta Laila untuk menjauh dariku. Cukup, Nyonya. Anda tak perlu membantunya. Biarkan dia melakukannya sendiri. Saat menghilangkan nyawa Tuan Felix, perempuan ini juga melakukannya sendiri. Ucap seorang petugas yang tadi membuka borgolku. Sudah aku bilang, aku tidak membunuh. Aku hanya membantu mengubur. Kau lihat? Berpura-pura lemah dan tak berdaya menggeser pot itu agar kami percaya bukan kau pelakunya. Sudah cukup aktingnya. Cepat gali tanah itu. Kau... Petugas lain menahan tanganku saat hendak meremas mulut petugas itu. Ia ingin kugali tanah ini dan menyumpal mulutnya. Dada ini bergemuruh menahan amarah. Tak ada yang percaya bahwa bukan aku pelakunya. Tuhan, aku membutuhkan pertolongan. Perlahan kugali tanah yang sudah mengeras. Kembali terlintas bayangan Tuan Felix. Terbayang saat jasadnya kami lempar ke dalam lubang. Kulirik Nyonya Vivian, ia tampak cemas. Sidik jarinya pasti ada di pisau yang ia kubur bersama jasad Tuan Felix. Ya, aku tahu sekarang. Pisau itu bisa membantuku untuk mendapatkan bukti bahwa bukan aku pelakunya.
Semoga pisau itu benar-benar terkubur di sana. Waktu itu aku tak memperhatikan dengan seksama saat Nyonya Vivian membungkus jasadnya. Semua orang yang ada di tempat itu menutup hidung saat sesuatu mulai terlihat. Rasanya ingin muntah saat orang mabusuk itu menyeruak ke pangkal hidungku. Tangis Nyonya Margaret yang pecah saat melihat secari kain di dalam tanah. Petugas mulai turun tangan dengan segala peralatannya. Mengapa tak dari tadi? Minggir Nyonya, menjauh dari jasad. Biar kami lanjutkan penggalian. Aku mematuhi perintah mereka. Tubuh ini terasa begitu lelah, keluar dari lubang yang kugali. Kurasakan seseorang menggunakan. Hei, bangun! Jangan pura-pura pingsan. Ternyata itu Nyonya Vivian. Ia masih saja membuatku terpojok. Kapan ia akan mengakui kesalahan yang telah ia perbuat? Mengapa harus aku yang menjadi kambing hitamnya? Kau licik, Nyonya. Kulihat segaris tipis tertarik dari sudut bibir merah mudanya. Sepertinya ia begitu puas telah berhasil menjebakku. Apa salahku hingga perempuan ini begitu kejam dan tak punya perasaan? Terima kasih sudah melindungiku, Nur. Ucapnya pelan di pangkal telingaku saat pura-pura membantuku untuk duduk. Sekuat tenaga ku remas jemarinya. Mulutnya terbuka dan meringis kesakitan. Petugas pun mendekat. Ia berakting seolah telah kucelakai. Tolong aku, perempuan ini berusaha menyakitiku. Rengeknya pada petugas yang berdiri di dekat kami. Petugas itu kembali memakaikan borgol di pergelangan tanganku. Isi perutku serasa ingin keluar saat kulihat jasad itu berhasil terangkat ke permukaan. Nyonya Margaret pun jatuh pingsan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Nantikan part selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.